Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Iya, hari ini kita akan membahas tentang kegiatan sehari-hari. Kegiatan sehari-hari dalam bahasa Korea itu artinya haru ilgwa. Nah, di minggu kemarin kalian sudah Ibu kasih tentang kosakata ya. Kosakata-kosakata yang berkaitan dengan kegiatan sehari-hari. Tapi di kosakata itu saya belum memisahkan mana yang keterangan waktu sama kata kerja. Jadi tugas kalian dari kosakata kemarin itu kalian cari dulu mana yang termasuk ke dalam keterangan waktu, mana yang termasuk ke dalam kata kerja. Oke. Nah, ini adalah kosakata yang berkaitan tentang keterangan waktu. Nanti kalau misalnya di sini ada kata yang belum saya masukkan di tabel kemarin, silahkan kalian screenshot ini. Nanti kalian tambahkan di buku catatan kalian. Yang pertama di sini ada IM. Ya, jadi kalau ketika kalian lihat waktu di HP, itu suka ada ya yang pakai IM PM. Nah, IM itu dari jam 00 pagi dini hari sampai jam 12 siang. Ya. Itu IM, bahasa Koreanya ojon. Ya, ojon itu IM. Kemudian PM dari jam 12 siang sampai jam 12 malam. PM bahasa Koreanya ohu. Kemudian siang hari yang ada matahari, bahasa Koreanya nat. Ya, ditulisnya naj, tapi dibacanya nat. Kemudian malam yang ada bulan, bahasa Koreanya bam. Pagi acim, siang jomsim, malam atau sore jonyok. Nah, yang ketiga ini acim, jomsim, jonyok bisa disandingkan dengan kata kerja makan. Kata kerja makan itu mokta atau siksa hada. Makan pagi atau sarapan acim siksa hada atau acim mokta. Makan siang jomsim siksa hada atau jomsim mokta. Makan malam jonyok siksa hada atau jonyok mokta. Kemudian subuh dini hari itu sebyok. Nanti kalau misalnya kalian ada kegiatan sehari-harinya, kalian sholat tahajud jam 3, sepertiga malam gitu ya, tulisnya sebyok. Kemudian, nah, saya ingatkan kembali cara membaca waktu ya. Cara membaca waktu dalam bahasa Korea ini spesial. Untuk jamnya kalian baca dengan angka Korea asli, sedangkan menit dan detiknya kalian baca dalam angka sino. Nah, satuan jam itu adalah si, satuan menit bun, satuan detik co. Contoh di sini kita lihat jam 7:30. Nah, di dalam bahasa Korea tidak ada 7:30. Yang ada jam 7:30. Jadi dihitung kelebihannya. Ya, jadi 30. Nulisnya 7 si 30 bun. Setelah jam pakai si, setelah menit pakai bun. Bacanya yang 7 dibaca dengan angka Korea asli, yang 30 angka sino. Jam 7:30 jadi ilgopsi samsik bun. Gitu. Kalau mau dipakaikan detiknya boleh. Detik pakai co. Menit dan detik dibaca dengan angka sino. Jadi ilgopsi samsik bun sasik co.
Kalau mau ditambahkan keterangan tambahan pagi, misalnya boleh jam 7.30, jam 7 pagi misal. Nah, paginya itu disimpan di depan. Ada dua, mau pakai IM atau mau pakai ACIM. Boleh, terserah. Kalau pakai, tapi biasanya rata-rata kalau jam itu pakai IM PM ya. Nah, IM-nya tulis di depan. Ojon Ilgopsi untuk jam 7 pagi misalnya. Atau Acim Ilgopsi gitu. Nah, kita lihat di sini. Cigem Yoshim nikah. Cigem itu sekarang ya berapa? Jam. Si jam nikah atau tanya. Cigem Yoshim nikah sekarang jam berapa? Kita lihat di sini adalah jam, bukan jam 2 kurang 10 ya, nggak ada kurang, tapi kita baca kelebihannya, yaitu jam 1 lebih 50 menit, jam 1 50 menit. Nah, satunya pakai angka Korea asli dibacanya, 50-nya menitnya pakai angka Sino. Siapa yang mau baca? Sok, siapa yang mau baca? Ada yang mau baca? Gak ada? Oke, kalau nggak ada, sem aja ya, daripada nyongkolongkan waktu gitu ya. Jadi ini bacanya Hansi Oshitbun. Nah, ingat, dalam angka Korea asli 1, 2, 3, dan 4, kalau ditambahkan satuan maka berubah. Hana jadi han, dul jadi du, set jadi se, net jadi ne. Jadi ini dibacanya bukan hanashi, tapi hanshi. Hanshi Oshitbun, 50-nya baca dengan angka Sino. Kalau mau pakai keterangan tambahan di depannya boleh, misalnya jam 1 siang pakai ohu di depannya. Ohu hanshi oshitbun. Begitu ya. Oke. Selanjutnya di sini ada kata kerja yang sudah kemarin Sam kasih ya di tabel. Sekarang kita masuk ke dalam akhiran. Ayo atau oyo. Nah, ini dibacanya ayo atau oyo. Akhiran ini nempel di kata kerja atau kata sifat. KK itu kata kerja, KS itu kata sifat. Akhiran dalam bahasa Korea itu banyak ya. Salah satunya adalah semida atau semika. Ini untuk bentuk formal dan resmi. Tapi yang Sam kasih adalah yang ini. Bentuk aoyo adalah bentuk non formal tapi masih sopan. Ini biasanya digunakan untuk percakapan sehari-hari ya. Di drama Korea juga pakainya yang bentuk aya oyo ini. Aturannya bagaimana? Camkan baik-baik aturannya. Ayo digunakan apabila kata dasar dari kata kerja atau kata sifatnya diakhiri dengan vokal a atau o. Kemudian oyo digunakan apabila kata dasar dari kata kerja atau kata sifatnya tidak diakhiri vokal a dan o atau o. Gitu. Ya intinya gitu. Jadi kalau si kata sifat atau kata kerjanya diakhiri vokal a atau o, maka pakai ayo. Selain ini pakai oyo. Kemudian untuk hada sebenarnya pakai oyo, tapi supaya gampang ke kalian,
langsung saja berubah menjadi heyo ya untuk yang berakhiran hada. Oke, kita lihat di sini. Contoh yang pertama adalah kada, kata pergi. Ini akhiran ini meskipun berubah bentuknya tapi tidak mengubah arti. Kada tetap sama artinya pergi. Caranya setelah kita tulis kada itu kita coret da-nya karena yang berakhiran da itu adalah kata yang ada di dalam kamus ya. Sedangkan kalau kita mau menambahkan akhiran, da-nya harus kita coret dulu. Nah, setelah kita coret, kita baca kata sisanya ka. Dari kata ka diakhiri dengan vokal a, maka kita pakai ayo menjadi ka ayo. Nah, karena di dalam kata ka di sini di bawahnya tidak ada bacim, tidak ada konsonan akhir, maka langsung saja pakai yo. Jadi a-nya sudah termasuk di sini ya, sudah include. Jadi kada menjadi kayo ya. Tapi kalau di bawahnya ada bacim harus ditulis lagi a. Contoh kata dakda, irel dakda, gosok gigi ya. Nah, kalau kayak gini pakai lagi a-nya. Dakda, coret dulu da-nya, lalu tambahkan karena dia vokal akhirannya adalah a, berarti pakai ayo. Nah, dilihat di bawah sini ada bacim. Kalau ada bacim, tulis lagi a-nya. Kalau tidak ada bacim, langsung yo. Kalau ada bacim, tulis lagi a-nya, jadi ayo. Menjadi dakayo. Begitu. Selanjutnya, kata kerja boda ya. Dan-nya kita coret, kita baca sisanya bo. Berakhiran o, ternyata di sini, maka pakai oyo menjadi bo ayo. Nah, bo ayo ini dilesapkan o dengan a berubah menjadi wa, menjadi buayo ya. Artinya masih sama, melihat, tidak mengubah arti. Kemudian masih da, minum. Da-nya kita coret, kita baca sisanya masih. Oh, kalau ini berakhiran i, bukan a, bukan o, berarti kita pakai oyo begitu. Nah, menjadi masih oyo. Nah, masih sama kayak tadi, orang Korea itu sukanya yang praktis-praktis gitu ya. Jadi i dengan o digabungkan menjadi yo, menjadi masyoyo. Itu yo-nya jadi ada dua. Masyoyo. Selanjutnya ironada, da-nya kita coret, kita baca sisanya irona. Kalau ini akhirannya vokal a. Lalu kita lihat di bawah, nah di sini tidak ada bacim, maka langsung saja kita pakai yo menjadi irona yo. Begitu. Untuk yang berakhiran hada langsung berubah menjadi heyo. Contohnya gongbu hada, jadi gongbu heyo. Gitu. Sampai sini paham? Insya Allah ya. Selanjutnya akhiran yeyo atau ieyo. Nah sebenarnya ini udah pernah ya kalian di sebelumnya. Kalau tadi ayo oyo nempel di kata kerja atau kata sifat, kalau yang yeyo ieyo nempel di kata benda ya. Nah yang nempel di kata benda itu ada yang bentuk resmi dan formal itu imnida. Tapi kalau yang bentuk non formal itu yeyo atau ieyo. Yang kata benda diakhiri vokal gunakan yeyo, kata benda yang berakhiri konsonan atau bacim gunakan ieyo.
Contohnya, 저는 ranti yeyo. Ranti i vokal, maka gunakan yeyo. Contoh lagi, kabang, tas. Karena di sini ada konsonan akhir atau bacim, maka pakai i, e, yo. Eja, ya kursi. Karena di sini tidak ada bacim, maka kita pakai yeyo. Oke, ini mah cuman flashback aja ya. Siapa tahu berguna ketika nanti kalian bikin kalimat. Nah, tugas yang pertama adalah ini di sini cuman contoh contoh ya, contoh sebagian. Tapi di tugas kalian itu kalian ubah kata kerja yang sudah kalian dapatkan ke dalam bentuk aya, oyo, ya. Ini contohnya. Kalau yang ada hadanya ini langsung berubah menjadi heyo. Sesu hada menjadi sesu heyo. Ini contohnya ya. Gitu. Sesu heyo. Jadi ini latihan buat kalian juga. Gitu. Sesu heyo dan lain sebagainya. Silahkan kalian ubah ke dalam bentuk aya, oyo. Oke, jadi ini kelihatan nih, kalau paham pasti bisa gitu ya. Tapi ini kalau yang di layar ini hanya 5 kata, itu cuma contoh ya. Tapi yang tugas di kalian itu yang semua kata kerja yang sudah kalian dapatkan, kalian ubah ke dalam bentuk aya, oyo. Itu dikumpulkan dalam minggu ini. Oke? Oke, Bu. Selanjutnya, ada partikel e. Partikel e dalam bahasa Korea itu banyak artinya. Yang saya akan kasih ke kalian, ada partikel e yang artinya ke dan ada partikel e yang artinya pada. Partikel e yang artinya ke biasanya digunakan bersama dengan kata kerja kada, pergi, dan nida, pergi, oda, datang, untuk menyatakan arah atau tujuan. Contoh, saya pergi ke sekolah. Nah, ke yang di sini itu pakai yang ini. Dalam bahasa Koreanya, 저는 학교에 가요. E yang dia digunakan bersama dengan kata kada. Kadanya ubah ke dalam bentuk yo, ya. Lalu dia nempel di kata tempat, hakyo, sekolah. Berarti e di sini artinya ke. 저는 학교에 가요 artinya saya pergi ke sekolah. Lalu ada e yang artinya pada. Biasanya digunakan setelah keterangan waktu. Kalau tadi e yang ini nempel sama tempat, kalau yang ini e-nya nempel sama waktu. Artinya pada. Contoh, saya bangun pada jam 5 pagi. 저는 오전 5시에 일어나요. Nah, e yang di sini nempel. Oke. Ke keterangan waktu, berarti e yang di sini artinya bukan ke, tapi pada. Selanjutnya, untuk membuat kalimat negasi. Kalimat negasi artinya kalimat negatif, ya. Itu menggunakan an. Diletakkan di depan kata kerja atau kata sifat untuk membuat kalimat negasi. Contoh, 저는 지금 학교에 안 가요. Nah, ada an di sini artinya tidak. 저는 지금 학교에 안 가요 artinya
Saya sekarang tidak pergi ke sekolah. Kalau mau jadi kalimat positif, annya tinggal hilangkan. 저는 지금 학교에 가요. Sekarang saya pergi ke sekolah. Kalau mau jadi kalimat negatif, tinggal tambahkan an di depan kata kerja. Jadi saya sekarang tidak pergi ke sekolah. 저는 지금 학교에 안 가요. Selanjutnya, membuat kalimat. Nah, dalam membuat kalimat, kalian harus perhatikan struktur gramatikalnya. Dalam bahasa Indonesia, struktur gramatikalnya itu subjek, predikat, objek. Saya makan nasi, predikatnya ada di tengah. Tapi kalau dalam bahasa Korea itu dibalik. Subjek, objek, predikat. Predikatnya ada di akhir. Jadi kalau dalam bahasa Korea, saya nasi makan gitu. Nah, biasanya setelah subjek ada partikel subjek, en atau nen. En digunakan kalau subjeknya berakhiran konsonan, nen digunakan kalau subjeknya berakhiran vokal. Lalu ada objek, biasanya ada partikel objek, atau rel. Opsional. Kemudian ada keterangan, mau pakai keterangan waktu, keterangan tempat. Dan terakhir adalah predikat. Predikat biasanya diisi dengan kata kerja atau kata sifat. Nah, untuk kalian nanti si predikatnya harus dalam bentuk aya oyo. Contoh, saya pergi ke sekolah pada jam 7 pagi. Dalam bahasa Korea, struktur gramatikalnya menjadi gini. Saya pagi pada, di sini harusnya ada pada ya. Saya pagi pada jam 7 ke sekolah pergi gitu. Si strukturnya. Dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Koreanya, 저는 오전 7시에 학교에 가요. Saya pada jam 7 pagi 학교에 가요. Pergi ke sekolah. Sam, ini E-nya ada 2. Tidak apa-apa. Ada 2, karena di sini artinya pun berbeda. E yang nempel di tempat artinya ke, E yang nempel dengan waktu artinya pada. 저는 오전 7시에 학교에 가요. Saya pergi ke sekolah pada jam 7 pagi. Nah, setelah kalian mengubah kata kerja ke dalam bentuk aya oyo, tugas selanjutnya adalah kalian membuat schedule harian kalian mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali. Supaya gampang, kalian bikin dulu bahasa Indonesianya kayak gini ya. Saya pergi ke sekolah pada jam 7 pagi. Kalian mulai dari bangun dulu. Saya bangun tidur pada jam 5 pagi. Terus apa dulu, lalu sampai tidur kembali. Nah, kalau udah bikin bahasa Indonesianya, coba kalian satu-satu ubah ke dalam bahasa Korea gitu. Nah, kalau yang tadi kata kerjanya sudah berubah menjadi bentuk aya oyo, nanti kalian tinggal tambahkan di belakangnya kata kerjanya gitu. Paham? Insya Allah, Bu. Insya Allah, paham Bu. Insya Allah ya. Nah, untuk tugas yang pertama yang dikumpulkan dalam minggu ini itu baru yang itu ya, yang mengubah kata kerja ke dalam bentuk aya oyo. Yang ini buat latihan dulu kalian. Nanti minggu depan kita cek, kita coba per kalimat kita buat dalam bahasa Korea. Gitu. Nanti setelah itu kalian presentasikan. Kalau kalimatnya sudah benar, bahasa Koreanya nanti kalian presentasikan kegiatan keseharian kalian. Gitu.
kalian bukan presentasikan ya. Kalau mungkin kalau nanti masih daring ya, kita daring diperpanjang ya sampai tanggal 27. Jadi kalau misalnya masih pertemuan daring, mungkin yang presentasi kegiatan kesehariannya kalian buat dalam bentuk video pendek ya, kayak video TikTok. Nah, video TikToknya itu model-model a day in my life kayak gitu ya. Karena di sini kan kegiatan sehari-hari gitu ya, dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali gitu. Oke, itu aja untuk hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Tidak ada? Insya Allah tidak, Bu. Oke, itu aja untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk teman kalian yang tidak bisa ikut tatap maya, tolong kasih tahu ya apa yang harus dikerjakan. Ya, Bu. Siap. Baik, Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama, Bu. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya.